Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Ketemu lagi dengan saya Asma Nur Afifah BP 181054/2021. Nah, di video kali ini saya ingin membahas mengenai materi dari teori lokasi. Nah, saya tidak sendiri, saya bersama dengan teman-teman saya yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dinda Saktika Yulisra, BP 1810542029. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Hayatul Fitri, BP 1810542013. Saya M. Rizky Tefaldi, BP 1810541017. Saya Mahendra Saputra, BP 1810542025. Nah, materi yang akan kami bahas yaitu mengenai dampak lokasi industri. Nah, dalam pemilihan dan pembentukan suatu lokasi industri itu harus melihat beberapa faktor. Letak lokasi industri tidak hanya berdampak pada produsen, melainkan juga berdampak terhadap yang lainnya. Seperti yang pertama, dampak ekonomi. Lokasi suatu industri juga mempengaruhi ekonomi. Nah, apa saja yang mempengaruhinya? Yang pertama, dampak dari produksi. Yang kedua, dampak dari pendapatannya. Dan yang ketiga, dampak dari pengangguran. Selanjutnya, penetapan kawasan industri oleh pemerintah tentu perlu mempertimbangkan dampak ekonominya. Apakah dengan menetapkan suatu lokasi industri dapat memberikan dampak positif terhadap pendapatan, ekonomi, dan angka pengangguran? Optimalnya, lokasi industri dapat memberikan kenaikan produksi, pendapatan, dan menurunkan angka pengangguran. Selanjutnya yaitu dampak multiplier. Dampak multiplier. Maka jika suatu industri itu berdiri pada suatu daerah dan dia mengekspor hasil kerjanya atau hasil produksinya, maka yang mendapatkan efek multipliernya itu adalah daerah tempat dia mengekspor barang produksinya tersebut, sehingga si daerah tempat industri itu berdiri tidak akan mendapatkan pendapatan. Nah, jika mendirikan suatu industri pada suatu daerah, maka si perusahaan itu akan mendapatkan 3 buah bentuk dampak. Yang pertama yaitu dampak langsung, yang mana di sana berupa gaji baik dari karyawan, pekerja, atau dari si pemilik pabrik tersebut. Yang kedua yaitu dampak tidak langsung, yang mana berupa pembayaran yang diterima oleh si pemasok atau supplier dari input perusahaan tersebut. Yang ketiga, dampak terstimulasi, yang mana pendapatan yang diterima oleh industri barang konsumsi tersebut. Selanjutnya yaitu dampak dari pendirian industri air mineral dalam kemasan di Kota Payakumbuh. Dampak lingkungan. Dampak lingkungan dari penetapan kawasan industri dapat berupa itu dampak lingkungan terhadap alam dan dampak lingkungan terhadap manusia. Adapun dampak lingkungan terhadap alam itu baik berupa flora maupun fauna, maupun lingkungan berupa tanah, air, dan udara akan terdampak akibat dari pembangunan lokasi industri tersebut. Dengan hal ini, pemerintah perlu mempertimbangkan hal ini dalam mengambil sebuah kebijakan untuk mendirikan sebuah lokasi industri. Sedangkan dampak terhadap lingkungan manusia yaitu yang pertama, dampak lingkungan fisik berupa keindahan tata kota maupun pedesaan dan termasuk pemandangan alam. Yang kedua, dampak pemanfaatan lingkungan yang mungkin berkurang akibat pendirian lokasi industri, seperti pemanfaatan tanah untuk lahan pertanian yang berkurang akibat pencemaran dari industri tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang dampak terhadap sosial budaya. Nah, dampak dari sosial budaya ini ada 3, yaitu yang pertama yaitu turunnya kualitas hidup akibat pencemaran air, suara, dan udara. Yang kedua yaitu kenyamanan pejalan kaki yang mungkin muncul.
Nah, yang ketiga yaitu munculnya kesenjangan sosial akibat industri yang tidak mempekerjakan penduduk lokal. Nah, kami mengambil salah satu contoh industri yang ada di Payakumbuh. Nah, apa itu? Yaitu industri minuman mineral yang dalam kemasan. Dampaknya terhadap ekonomi yang pertama, terserapnya pengangguran yang ada di Payakumbuh, sehingga pendapatan masyarakat di Payakumbuh pun menjadi naik, yang menyebabkan perekonomian masyarakat di Payakumbuh pun membaik. Karena memproduksi air mineral kemasan, maka membuat kita lebih mudah untuk mengkonsumsi air minum tanpa dimasak terlebih dahulu dan juga sudah teruji. Maka pendapatan juga akan naik baik dari segi si pekerja maupun pabrik maupun si daerah tempat industri itu berdiri. Dampak lingkungan. Yang pertama, dampak bagi lingkungan alam. Karena pendiriannya industri air mineral, maka membuat volume air di pegunungan menjadi berkurang. Berkurangnya volume air di pegunungan ini disebabkan karena selalu diolahnya air tersebut secara terus-menerus menjadi air mineral yang diproduksi oleh pabrik dari industri tersebut. Baiklah, sekarang kita masuk ke dampak lingkungan yang kedua, yaitu dampak terhadap lingkungan manusia. Nah, mungkin maksudnya itu di sini ialah karena pendirian industri itu mengakibatkan pencemaran lingkungan di daerah industri tersebut. Nah, oleh karena itu, lahan untuk pertanian di sekitar industri itu otomatis berkurang karena adanya industri itu sendiri. Selanjutnya yaitu dampak sosial budaya. Karena adanya pencemaran udara dari industri tersebut, maka tingkat kebersihan dari udara di sekitar industri menjadi berkurang atau menjadi tercemar. Industri tersebut juga menyebabkan polusi suara, di mana suara mesin-mesin besarnya yang keras untuk pengemasan air tersebut kan membutuhkan mesin yang besar dan banyak mesin. Apalagi industri ini juga sudah termasuk industri ini sudah maju dan berkembang. Nah, di sana juga terjadi pencemaran air karena pembuangan limbah dari industri tersebut. Dampak kesenjangan sosial. Jadi, ketika suatu industri itu tidak mempekerjakan si pekerja lokal atau yang ada di daerah tersebut, maka akan terjadi kesenjangan sosial pada industri itu. Maka menyebabkan bisa jadi si industri itu bisa diusir dan didemo oleh warga. Oke, baiklah, sekian penjelasan kami. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Jangan lupa jaga kesehatan. Dan jangan lupa untuk tetap di rumah terus ya. Nah, jika mau keluar, jika ada perlu saja ya. Kalau terpaksa keluar rumah, jangan lupa pakai masker. Selalu semangat berpuasa. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe video ini.